Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pelajaran hari ini pendidikan Al-Quran Hadis Bab 2, meraih cinta Allah dengan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Pertama itu ada A, pengertian etos. Etos dari segi istilah itu berasal dari bahasa Yunani. Etos ialah yang memberikan arti, sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Dan juga di sini etos berarti pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial, baik itu bisa secara individual ataupun masyarakat. Kemudian etos kerja dari sudut pandang Islam. Dalam bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup, seorang muslim tidak semata hanya berorientasi pada duniawi saja, melainkan harus melihat sudut ukhrawi, dan juga pada setiap amalan pekerjaan harus didasari dengan niat yang tulus dan ikhlas. Jadi dalam Islam, etos kerja itu dilihat bagaimana cara kita bekerja itu didasari oleh niat yang tulus dan ikhlas, dan juga kita bekerja itu masih mengingat hal-hal yang berhubungan dengan ukhrawi, tidak hanya tentang duniawi saja. Kemudian ayat Al-Quran tentang etos kerja. Yang pertama itu adalah Quran surat An-Nisa ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabn was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alim. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah Allah lebihkan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian di sini kita akan bahas hukum bacaan Quran surat An-Nisa ayat ke-32. Jadi pada petikan ayat pertama itu ada nasibum mimma. Nah, di situ nasibum mimma itu kita fokus kepada bum mimma. Di situ ada tanwin doma bertemu dengan huruf mim. Nah, kita sebut di situ hukum tajwidnya idgham bila guna. Pengertian idgham bila guna adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna, yaitu waw, mim, nun, ya. Maka cara membacanya dengan melebutkan bunyi nun atau tanwin ke huruf idgham tersebut. Nah, misalkan contoh huruf tanwinnya itu bertemu dengan mim. Nah, maka tanwin itu kita lebutkan dengan mim. Jadi bacanya nasibum mimma, bukan nasibun mimma. Jadi kita baca nasibum mimma, dan itu juga panjangnya sekitar 1,5 harkat. Kemudian ada faddalallahu. Faddalallahu itu kita fokus kepada lafaz la dan lafaz Allah. Nah, disebut dengan lam jalalah, yaitu dibaca dengan tafkhim atau tebal. Nah, pengertian di sini adalah apabila ada lam jalalah atau lafaz Allah. Jadi lafaz Allah itu disebutnya lam jalalah yang didahului oleh huruf berharokat fathah atau doma, maka harus dibaca tafkhim, tebal atau berat. Jadi bacanya itu harus tebal ya. Faddalallah. Faddalallahu. Nah, seperti itu. Kemudian ada ba'dakum ala. Itu mim bertemu dengan ain. Itu disebut dengan idhar syafawi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka mim sukun harus dibaca dengan jelas tanpa disertai dengan dengung. Jadi bacanya itu jelas ya. Ba'dakum ala. Nah, tanpa dengung, tanpa hal-hal yang lain, jadi dibacanya itu jelas. Mimnya terdengar jelas dan alanya juga terdengar jelas.
Kemudian selanjutnya ada min fadlihi. Itu ikhfa hakiki. Ketika nun sukun bertemu dengan fa. Jadi pengertian ikhfa hakiki di sini adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki. Nah, itu bisa dilihat apa saja huruf ikhfa hakiki, maka nun sukun atau tanwin tersebut dibaca samar dan dengung. Seperti min fadlihi. Nah, jadi seperti itu ikhfa hakiki. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya, syai'in alima. Nah, di sini kita berfokus kepada huruf tanwin in bertemu dengan huruf ain di kata alima. Nah, jadi di situ hukumnya izhar halqi. Izhar halqi adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi. Bisa lihat di situ huruf halqi, maka nun sukun atau tanwin itu dibaca dengan jelas. Mirip-mirip ya dengan izhar syafawi, tapi izhar syafawi tadi itu mim, sedangkan izhar halqi itu adalah huruf tanwin atau nun. Oke, selanjutnya ayat Al-Quran tentang perintah bekerja. Itu ada Quran surat At-Taubah ayat ke-105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian kita di sini akan bahas hukum bacaan Quran surat At-Taubah ayat ke-105 tadi. Oke, di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah kata i'malu. I'malu di sini kita akan berfokus pada kalimat pada bagian lu. Itu ada hukum mad tabi'i atau bisa disebut juga dengan mad asli. Itu harokatnya harokat dhammah diikuti dengan huruf waw. Nah, jadi di sini pengertian mad tabi'i adalah apabila ada huruf hijaiyah berharokat fathah bertemu dengan alif, harokat kasrah bertemu dengan ya, atau harokat dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, jadi ketika ada huruf-huruf itu tersebut bertemu dengan alif atau kasrah sukun atau ya sukun, dhammah waw sukun, maka dibaca panjang dua harokat. Nah, jadi di kata i'malu tersebut itu dhammah dari huruf lam bertemu dengan waw sukun. Jadi lu itu dibaca sepanjang dua harkat. Kemudian ke petikan ayat selanjutnya itu amalakum wa rasuluhu. Nah, di situ bertemu dengan wa. Nah, di situ kita sebut dengan izhar syafawi. Nah, tadi di atas bukan di atas ya, mungkin sebelumnya sudah Bapak jelaskan. Kalau mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka bacaannya itu adalah izhar syafawi, dan jelas bacanya itu tanpa disertai dengan dengung. Oke, kemudian petikan ayat selanjutnya fayunabbi'ukum bima. Nah, kita di situ fokus pada mim yang bertemu dengan ba. Yang bacaannya disebut dengan ikhfa syafawi. Nah, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka mim sukun harus dibaca dengan samar-samar di bibir disertai dengan dengungan. Jadi bacanya fayunabbi'ukum bima, seperti itu ya. Mim bertemu dengan ba, jadi dia disertai dengan dengung, kemudian dia ditekan. Oke, selanjutnya kuntum. Nah, di situ ada nun bertemu dengan ta, itu ikhfa hakiki. Nah, apabila ada nun sukun bertemu dengan tanwin, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, nah itu bisa dilihat ya.
maka nun sukun atau tanwin harus dibaca samar dan dengung. Kuntum. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini ketika ayat yang terakhir, ta'maluna. Nah, jadi di situ ada mad arid lis sukun atau mad tabi'i yang bertemu dengan huruf berharokat di akhir hayat. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukun atau mati karena waqaf dalam satu kata, biasanya di akhir hayat ya, maka dibaca dengan panjang 2,4 ketukan atau 6 harokat. Jadi bacanya ta'malun. Nah, jadi dia dibacanya panjang. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja pelajaran hari ini. Mungkin Bapak cukupkan sampai di sini ya. Apabila terdapat kesalahan dalam berkata, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.